teman-teman, welcome to my YouTube channel. Jadi ini adalah video pertama aku di YouTube. Jadi kalian harus like, comment, dan subscribe. Oke? Jadi aku tuh cuman pengen berbagi pengalaman ataupun sharing-sharing aja di video ini. Kenapa sih aku bisa kerja di Saudi Arabia? Terus jadi kalian tuh bisa ada gambaran gitu. Oh ternyata gini ya kalau kita mau kerja di Saudi tuh. Terus kayak cerita-cerita tentang susahnya aku itu sebelum kerja di sini tuh gimana, proses-prosesnya apa aja. Nah, waktu 2019 pas aku mau tamat kuliah itu tiba-tiba ada dari PT Timur Raya itu datang ke kampus kayak nawarin gitu kan, mau nggak nih kerja di luar negeri di rumah sakit ini. Nah, itu tepatnya di rumah sakit Dr. Sulaiman Al Habib. Ya udah deh, aku dan teman-teman aku coba untuk daftar ke agensi itu kan. Terus kita mulai ada persiapan les bahasa Inggris, terus juga nanti ada kita tes kesehatan juga gitu. Dan itu tuh aku ingat banget 2019 itu lagi zamannya COVID. Itu COVID tuh bener-bener banyak banget kasusnya di Indonesia. Jadi kayak ketika kita mau berangkat itu banyak teman aku yang menyerah. Saya kayak yaudahlah kayaknya nggak bakal berangkat nih, atau kayaknya susah deh mau kerja di luar negeri gitu. Sampai akhirnya dari sekian banyak teman-teman aku itu cuman aku yang bertahan dan aku melanjutkan ke tes kesehatan. Pas itu aku tes kesehatan itu pokoknya di khusus kayak laboratorium gitu kan di Palembang, dan aku ngomong kalau aku ini mau medical check up untuk kerja ke luar negeri. Tuh teman-teman, udah selesai kita tes kesehatan dan semuanya tinggal nunggu keberangkatan lah intinya waktu itu. Ternyata kita diundur berangkat. Karena apa? Iya karena COVID-19 itu kasusnya lagi banyak-banyaknya banget di Indo. Akhirnya kurang lebih 2 tahun aku nganggur di rumah. Tapi kebetulan orang tua aku tuh punya klinik, jadi aku bisa sambil bantu-bantu gitu di rumah kan. Jadi 2019, 2020, 2021 pokoknya kurang lebih 2 tahun kayak nggak ada kepastian dari PT itu. Aku tanya-tanya lagi, akhirnya ada nih teman aku kasih kabar, katanya Dek masih mau nggak kerja di Arab gitu. Kakak ada nih perusahaan yang terpercaya lah, kalau Adek mau kita join bareng gitu. Tapi kakak itu tuh udah duluan berangkat ya ke Saudi gitu. Jadi kayak emang udah pasti PT yang ini nih terpercaya lah, karena kakak aku, maksudnya bukan kakak aku sih, kayak kakak tingkat aku ini udah duluan ke Saudinya gitu teman-teman. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke PT ini. Itu lumayan jauh karena itu tempatnya di Makassar sedangkan aku di Palembang. Dan kalian bener-bener harus percaya kalau aku tuh nggak pernah ketemu sama ownernya langsung, cuman via phone gitu. Kayak mulai dari pengurusan berkas, terus tuh kayak les-les bahasa tuh murni semuanya tuh via online. Karena kan aku tinggal di Palembang dan kebetulan aku juga orang Palembang sendiri. Lainnya teman-teman aku tuh ada yang dari Makassar dan juga ada yang dari Banyuwangi. Setelah kita kumpul berkas semuanya, akhirnya ada tuh interview langsung sama pihak perusahaan dari Saudi. Alhamdulillahnya aku lulus, dan kebetulan pada saat itu juga kayaknya pertanyaan aku tuh mudah banget, nggak susah-susah, kayak cuma nanyain nama terus pengalaman kerja gitu kan. Mungkin karena Allah tuh udah tahu ya kalau aku udah nunggu 2 tahun, dan akhirnya Allah permudah juga pas waktu interview kemarin. Nah setelah itu kurang lebih 1 bulan akhirnya kita ke Jakarta untuk melanjutkan proses dokumen, terus juga kayak kita medical check up. Nah teman-teman, kalau di Jakarta itu tempat medical check upnya itu nggak sembarangan ya, karena udah ditunjuk sama pihak Saudi gitu. Jadi kita emang bener-bener nggak harus ke rumah sakit ini, ke rumah sakit itu, ada bener-bener klinik yang khusus kita untuk cek kesehatan tuh. Terus untuk biayanya juga sih alhamdulillah masih ditanggung ya sama PT. Jadi intinya seluruh biaya keberangkatan, biaya dokumen itu aku bener-bener diurus sama PT aku kemarin. Jadi kayak sistemnya mereka minjemin kita uang, setelah itu kita akan dipotong gaji gitu per bulannya, kita bayar ke owner kita masing-masing. Jadi kebanyakan kan ada nih dari beberapa PT yang kayak
kemahalan banget kayak misalnya 20 juta atau 18 juta, ternyata kena tipu. Nah itu bener-bener kita tuh harus hati-hati kalau kita mau berangkat ke sini dan memilih PT masing-masing kayak agensi ya. Jadi jangan kayak udah tergiur karena prosesnya cepet gini-gini, kita harus bayar uang banyak, itu jangan. Makanya kalau kita mau milih PT itu bener-bener harus detail dan jangan sampai kena tipu berpuluh-puluh juta, karena kan kita ngumpulin uangnya juga lumayan banyak, ya nggak sih? Akhirnya setelah menunggu lama dan kita juga selesai medical check up dan dinyatakan benar-benar sehat, terus kita mulai urus proses ke mana ya, aku lupa, biometrik itu kayak sidik jari. Terus juga nanti kita kemarin dikasih kartu Saudi Mobile, persiapan kalau misalnya udah sampai di Saudi kita nggak ada kuota, jadi kita bisa pakai kartu itu. Habis itu kayak kurang lebih ada sih 2 bulan 3 bulan karena kita nunggu juga tiket. Jadi kita isi-isi dengan ngerjain soal prometrik, atau juga bisa kita belajar otodidak bahasa Inggris. Kalian bisa aja cari tuh di YouTube, banyak banget kayak percakapan sehari-hari di rumah ya, di rumah sakit atau alat-alat apa gitu. Terus juga sambil belajaran kisi-kisi interview karena itu dikasih sama agensi kemarin. Jadi kayak manfaatin aja waktu sebaik mungkin sebelum kita berangkat ke Saudi. Jadi pas kita sampai di Saudi itu kita udah siap untuk melaksanakan interview, dan juga kayak bahasanya juga agak ngerti-ngerti dikit lah ya. Aku tuh berangkat ke Saudi kurang lebih setelah 3 bulan apa 4 bulan. Pokoknya aku berangkat tuh Juni. Dan kalian tahu itu kocak banget karena kayak itu kan baru pertama kali ya kita ke luar negeri. Terus juga kita transitnya tuh di Abu Dhabi, ya ampun lama banget, kayak gembel nunggu semalaman di bandara. Tapi untungnya sih seru aja kan sama teman-teman. Dan kalian mau tahu, karena kita tuh maksudnya kayak emang nggak punya uang ya, bukan nggak punya uang, sumpah aku beli air minum itu kalau di rupiah itu biasa 100.000 tahu teman-teman. Karena kan aku kan pakai card Visa ya, jadi kayak ya udahlah ambil, kayak shock aja, ya ampun berarti emang semahal itu ya biaya hidup di luar negeri. Terus juga karena kita nggak tahu itu tuh air atau apa, jadi aku sama temen-temen aku tuh sok gede, serius ya, aku itu masak Indomie pop mie gitu pakai air keran yang panas, untung aja nggak sakit perut. Itu hal yang kocak banget sih, yang bener-bener kayak sebelum berangkat ke luar negeri malahan kita tuh kayak orang kampung banget, tapi kayak nggak kampung-kampung gitu kan, cuman kayak emang bingung aja mau nyari air hangat tuh di mana. Akhirnya karena air keran itu panas, ya udah kita pakai buat masak mie, tapi untungnya nggak sakit perut, itu aja sih. Jadi sampai sekarang tuh itu hal yang bener-bener nggak bisa dilupain sama teman-teman.